Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini soal diskualifikasi Prabowo Gibran menurut Rocky Gerung ya, ini adu kuat antara Jokowi dengan rakyat. Artinya apa? Artinya bahwa kekuatan itu berada di tangan rakyat. Kalau memang bukti-bukti nyata itu sudah dipersidangkan di Mahkamah Konstitusi, menurut Rocky Gerung bukan tidak mungkin Prabowo Gibran ini akan didiskualifikasi begitu kan. Karena tidak jarang bahwa biasanya saya berasumsi begini, ketika Rocky Gerung mengatakan seperti itu biasanya tanda-tandanya begitu kan ya, benar-benar didiskualifikasi. Ya kita tunggu saja mungkin tanggal berapa ya, tanggal 20 April ya kalau nggak salah ada memutuskan ya bagaimana nanti nuansa-nuansa yang kemudian di persidangan di situ akan disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, dengan adanya situasi seperti ini, menurut saya pribadi ya, Rocky Gerung sudah memberikan satu statement bahwa masalah soal diskualifikasi ini adu kekuatan sebenarnya. Salah satu yang menjadi indikator kuat itu adalah PDIP. Mengapa PDIP itu begitu tidak sukanya kepada Jokowi? Karena Jokowi dianggap mengkhianati PDIP di situ. Perlawanannya di situ begitu kan. Maka jalan satu-satunya adalah Prabowo dengan PDIP itu tidak ada masalah mereka ya. Yang menjadi masalah itu adalah Gibran dan Jokowi begitu kan. Saya berkali-kali mengatakan seorang Jokowi, seorang Gibran, mereka tidak punya partai ya dalam dinasti mereka. Ya kalau Kaisang itu kan hanya partai PSI kecil begitu kan ya. Maka kemungkinan besar ya mereka setiap lambat laun mereka akan mengalami degradasi yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena mereka tidak punya partai. Kendaraan politik itu untuk menuju kekuasaan itu harus punya partai. Nanti di demokrasi modern kalau mereka tidak punya partai, saya kira ya bisa-bisa aja begitu kan. Tapi harus orang yang berpengaruh begitu kan. Sedangkan Gibran ya bukan orang yang berpengaruh. Terus kemudian seorang Jokowi bukan orang yang kemudian setelah lengser tidak punya pengaruh luar biasa begitu kan. Artinya ya bisa saja dengan adanya situasi seperti itu ya perlawanannya adalah juga dengan PDIP begitu kan, tidak hanya dengan rakyat. Ditambah dengan rakyat, wah semakin kekuatan mereka semakin luar biasa. Pasti akan mengalami demo di mana-mana begitu. Ya kita tunggu saja karena dengan adanya seperti itu saya kira statement apa yang disampaikan Rocky Gerung salah satunya mungkin ya benar begitu kan ya. Ini soal diskualisi para Prabowo Gibran ya, Rocky Gerung adu kuat Jokowi versus rakyat. Ini bukan dengan rakyat tapi dengan Ibu Megawati. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang berkomentar lagi rakyat di 58,6%, 24 plus 16%. Kuat mana katanya? Ini diskualifikasi harga mati karena curang buat apa dipertahankan. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan ya. Rakyat yang sebelah mana? Rakyatnya Rocky Gerung atau bagaimana? Ini komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra. Tapi dengan adanya situasi seperti ini maka saya beranggapan bahwa diskualisi Prabowo Gibran itu agak begitu jauh begitu kan ya. Yang ada itu adalah diskualifikasi Gibran. Karena kalau diskualifikasi Gibran maka yang terjadi di situ adalah kekuatan mereka, karena PDIP selama ini apalagi koalisi perubahan begitu kan tidak ada masalah dengan Prabowo. Yang menjadi masalah itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan adanya Gibran begitu kan. Maka ini nih yang menjadi acuan bahwa kalau didiskualifikasi sudah tamat riwayat dari seorang Jokowi di situ begitu. Kita akan buktikan aja. Karena kekuatan PDIP itu sangat luar biasa loh begitu kan. Ya, sekarang itu mengapa Jokowi itu begitu kuat? Karena mereka menjadi presiden. Ya coba nanti setelah lengser kekuatan PDIP itu semakin tinggi dibandingkan dengan seorang Jokowi di situ begitu. Ya kita lihat saja strategi PDIP itu kan ya orang-orang PDIP kan begitu banyak begitu kan ya.
Jadi orang-orang yang kemudian dulu diintimidasi sana sini ya bisa saja bereaksi keras hari ini begitu. Tapi kita tunggu saja. Ini permainan politik semakin hari semakin menunjukkan semakin seru begitu kan ya. Bagaimana yang dulu dipuja ya, seorang Jokowi dipuja-puji sana sini begitu kan ya. Tapi pada ujung-ujungnya mereka kecewa begitu ya. Akibat ya diingatkan terus ya malah disanjung luar biasa begitu. Soal diskualifikasi Prabowo Gibran, Rocky Gerung adu kuat ya Jokowi versus rakyat. Permohonan diskualifikasi paslon 02 Prabowo Subianto ya Gibran Raka Buming Raka dalam sidang gugatan perselisihan hasil pemilu atau PHPU oleh tim hukum kubu 01 Anies Baswedan dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi. Terkait hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan tuntutan mendiskualifikasi Prabowo Gibran memang harus dilakukan. Hal ini diperlukan untuk mengukur kekuatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebab menurutnya jika pemilu diulang, potensi cawe-cawe Jokowi kecil. Itu akan menjadi pertarungan antara Jokowi dengan suara rakyat. Paling realistis adalah dilakukan pemilu ulang karena Jokowi tidak akan mungkin bisa lagi cawe-cawe jika pemilu ulang, kata Rocky Gerung ya. Jika hasil pemilu ulang ternyata suara Prabowo Gibran berubah, artinya benar adanya campur tangan seorang Jokowi proses pemilihan ya 2024 kemarin. Artinya menurut Rocky Gerung yang paling dekat itu adalah pemilu ulang. Karena dengan adanya pemilu ulang itu cawe-cawe dari seorang Jokowi maka begitu kecil lagi begitu terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Maka dalam tuntutan dari 03 begitu kan ya, boleh pemilu ulang, Prabowo boleh pemilu ulang dan sebagainya, asalkan ya jangan diikuti oleh seorang Gibran di situ begitu kan. Begitu banyak tuntutan-tuntutan itu begitu. Tapi yang paling dekat itu adalah mereka ada pemilu ulang menurut Rocky Gerung. Tapi bagi kami yang paling dekat itu adalah diskualifikasi dari seorang Gibran begitu kan. Ya, Prabowo tetap menang tapi harus diskualifikasi dari cawapresnya di situ begitu kan. Artinya mencari pengganti entah siapa begitu kan. Maka saya yakin dan saya yakin-yakinnya dengan adanya situasi politik seperti ini sudah bisa ketebak arahnya kemana begitu. Tapi MK itu kan tidak hanya mendengarkan secara spekulasi, mereka harus berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti yang ada yang ditampilkan para ahli, para saksi di situ menunjukkan menurut saya pribadi 85% sudah di depan mata bukti-bukti yang ada. Cukup kuat di situ begitu kan. Ya tergantung ya realisasi bagaimana nanti ya Mahkamah Konstitusi memberikan statement apakah ini dikabulkan atau tidak di situ begitu. Bahkan sebabnya menurut jika hasil pemilu ulang ternyata suara Prabowo Gibran berubah, artinya benar adanya campur tangan seorang Jokowi. Hal itulah yang membuat narasi diskualifikasi Prabowo Gibran sangatlah diperlukan, sebab bisa menjadi batu loncatan hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemungutan suara ulang. Jadi dalil soal diskualifikasi itu perlu dilakukan meskipun itu adalah tuntutan tertinggi pungkasnya. Ini banyak sekali yang kemudian mengatakan menurut Rocky Gerung bisa saja ini pemilu ulang dan sebagainya. Tapi bagi kami adalah diskualifikasi Gibran saja. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.